Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini, saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu, Bapa yang baik, karena kami melihat dan merasakan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan bagi hidup kami. Hingga pada saat pagi hari ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, saudara terkasih, yang kita ambil temanya adalah dosa. Dosa, setiap manusia yang ada di planet bumi ini, semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena pelanggaran hukum dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak ada masalahnya. Semua manusia bermasalah. Macam-macam permasalahan kehidupan manusia. Tetapi di dalam permasalahan kehidupan manusia yang terjadi sering di dalam kehidupan manusia ada 3, saudara kekasih. Pertama itu masalah ekonomi. Kita buat contohnya masalah sandang pangan dan pakai. Yang ketiga masalah keluarga. Suami dan istri dan anak-anak. Yang ketiga, saudara terkasih, itu masalah sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, saudara terkasih. Maka dengan hal yang ketiga ini, maka kita perlu mengetahui apa itu dosa menurut Alkitab, saudara terkasih. Maka kita lihat firman Tuhan, apa itu dosa menurut Alkitab. Alkitab mencatat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah suatu pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan. Yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, saudara terkasih. Pelanggaran hukum Tuhan. Itu definisi daripada dosa. Dosa yang dilakukan oleh manusia sudah pasti ada dampak, ada itu risiko, ada sekuensi yang harus kita terima kalau kita melanggar hukum dosa atau hukum peraturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 15, apa itu dosa? Dosa adalah
keinginan daging yang telah dibuahi menjadi dosa, dosa yang telah matang menjadi maut, saudara terkasih. Itulah dosa yang disampaikan oleh Yakobus. Dosa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dicatat di dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya saudara kasih. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan itu kita tinggalkan Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu juga yang dicatatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Dosa itu adalah maut, kematian, kebinasaan. Dosa, dampak dosa yang dicatatkan oleh Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa penghalang berkat Tuhan kepada saudara dan saya. Dosa mematikan hubungan roh manusia dengan roh Tuhan. Sehingga manusia dengan Tuhan tidak dapat berkomunikasi oleh karena dosa sebagai penghalang antara Tuhan dan manusia. Dosa yang dicatatkan di dalam Kejadian 3, saudara kekasih. Dosa itu adalah menimbulkan rasa takut di dalam kehidupan manusia. Manusia takut akan kebutuhan sandang dan pangan. Manusia takut melakukan aktivitas mereka karena mereka hidup di dalam perhambaan dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia harus menerima kutuk karena dampak mereka melakukan pelanggaran hukum dosa, saudara terkasih. Banyak dampak-dampak atau sekuensi kita melakukan dosa yang dicatatkan di dalam Alkitab, saudara terkasih. Tapi paling tidak beberapa kita tahu supaya kita tidak mau lagi diperhamba oleh dosa karena akibat dari dosa adalah penderitaan bagi saudara dan saya hidup di suasana surga ini. Dan kita akan tidak menerima kehidupan yang kekal. Maka kita hari ini memutuskan kita harus terbebas dari perhambaan dosa. Yang ketiga, saudara kekasih. Bagaimana supaya kita terhindar dari dosa? Atau bagaimana supaya tubuh dosa itu tidak bisa ditempelkan oleh iblis atau Lucifer di dalam jiwa saudara dan saya, supaya kita terhindar dari penderitaan dan masalah akibat daripada dosa. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, ada beberapa yang harus kita sampaikan supaya tubuh dosa yang namanya iblis yang rajin mengelilingi manusia di dunia ini, melihat hubungan manusia dengan Tuhan mati secara rohani, supaya tubuh dosa boleh ditempelkan dalam jiwa manusia. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya tubuh dosa itu terhindar ditempel dalam kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Yang pertama, saudara terkasih, yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Aku pokok anggur yang benar. Kamu adalah rantingnya. Apabila kamu di dalam aku dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Apabila kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, berarti hubungan kita secara rohani
dengan Bapa Yahweh berjalan dengan baik, maka saudara terkasih, iblis tidak dapat menempelkan tubuh dosa di dalam jiwa saudara dan saya di pagi hari ini. Amin. Yang kedua, saudara terkasih, roh Tuhan dengan roh kita mengikatkan diri menjadi satu roh, supaya tubuh dosa tidak dapat ditempelkan dalam jiwa saudara dan saya di pagi hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, saudara kasih, saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Karena saudara menjadi anak Tuhan dan ahli waris kerajaan surga. Itu yang dituliskan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma 8 ayat 14, saudara terkasih. Inilah beberapa yang kita boleh sampaikan supaya iblis, Lucifer, atau roh-roh dunia tak dapat menempelkan tubuh dosa di dalam jiwa saudara dan saya di pagi hari ini. Yang menjadi pertanyaan kita di pagi hari ini, saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kita boleh mengikatkan diri satu roh dengan Tuhan? Yang dituliskan di dalam 1 Korintus 3:17. Yang kedua, bagaimana caranya supaya roh Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan? Itu yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 5, saudara terkasih. Dan bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan dan roh Tuhan yang memimpin, menguasai, memerintah kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Itu yang dituliskan di dalam Roma 8 ayat 14, saudara terkasih. Supaya perhambaan dosa boleh terhindar dari kehidupan kita. Karena dosa, keturunan dan suatu perbuatan yang kita telah lakukan dalam kehidupan. Yang pertama, saudara kekasih, pertama dulu kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku dengan mulut, percaya dengan iman. Kita rindu akan mengetahui apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang dituliskan di dalam Roma 10 ayat 17, saudara. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Atau yang dituliskan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut, percaya dengan iman, maka saudara dan saya di pagi hari ini pasti diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Maka ada bagian kita, ada bagian Tuhan untuk mengambil suatu keputusan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Kasih karunia anugerah Tuhan yang datang ke dunia ini. Maka ini kita respon, maka kita ambil lewat kerinduan kita. Lewat apa menjadi bagian kita untuk kita menerima belas kasihan, kasih karunia yang telah datang ke dunia ini, saudara terkasih. Yang kedua, saudara terkasih, mari setelah kita mengaku dengan mulut, maka hari ini kita buka pintu hati kita, saudara terkasih.
Karena Tuhan Yesus telah mengetuk pintu hati kita. Dan mereka berada di pintu hati kita. Mari kita putuskan. Kita membuka atas apa menjadi kerinduan kita. Supaya roh Tuhan boleh masuk di dalam kehidupan kita. Supaya roh kita dengan roh Tuhan boleh bersama-sama menyelesaikan masalah pergumulan kita. Supaya kita boleh taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena roh Tuhan dan kita sama-sama untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Maka setelah roh Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka roh Tuhan yang kudus itu, yang sempurna itu, yang berkuasa itu, boleh menguduskan saudara dan saya. Karena kita adalah mantan manusia berdosa. Yang tidak layak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi setelah saudara dikuduskan, saya dikuduskan, maka kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3. Setelah saudara dan saya dikuduskan, maka kita taat. Setelah kita taat, maka apa yang menjadi bahagian kita pasti kita kerjakan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara terkasih. Di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai kepada setiap orang. Kejarlah kekudusan. Supaya Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus boleh melihat Tuhan. Dan saya pun boleh melihat karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Ada pengalaman besar bersama Tuhan. Karena kita menjaga kekudusan. Tuhan yang menguduskan saudara dan saya di pagi hari ini. Karena roh Tuhan telah ada di dalam kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Yang ketiga, saudara kekasih, setelah roh Tuhan menguduskan kita, maka Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita dari hari ke sehari. Baik jiwa, baik roh, maupun tubuh kita, saudara terkasih. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Roh, jiwa kita diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang dituliskan di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 2 Korintus 4 ayat 16. Dari hari ke hari. Supaya kita boleh sempurna di hadapan Tuhan. Setelah roh kita diperbaharui dari hari ke hari, maka saudara dan saya siap diutus Tuhan, siap dipakai Tuhan untuk melayani Bapa Yahweh. Seperti yang dituliskan di dalam Matius 20 ayat 37, melakukan hukum pertama dan hukum kedua di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap tubuh kita, dengan segenap akal budi kita. Dan kita boleh mengasihi sesama manusia seperti kita diri sendiri. Lewat pelayanan kita, lewat perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan di dalam Matius 28, 19-20. Beritakanlah Injil. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan kehendak-Ku. Dan Bapa Yahweh menjamin saudara dan saya akan menyertai kita sampai akhir zaman, saudara kekasih.
Itu janji firman Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya di saat kita melakukan firman Tuhan di saat pagi hari. Dan janji firman selanjutnya, saudara kekasih. Di dalam Yohanes 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata, siapa yang melayani aku, di mana pelayanku berada, di situ aku berada. Dan siapa yang melayani aku, kata Tuhan, dia berarti pelaku pelayanan, dihormati oleh Bapa Yahweh. Saudara terkasih, alangkah berbahagianya suasana surga di bumi ini. Kita dapat penghargaan daripada Tuhan, menjadi terpuji, terhormat, ternama. Oleh karena nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di dalam kehidupan. Mari saudara kekasih, Bapak Ibu, mari setelah saudara dan saya mengetahui bahwa apa itu dosa, apa itu dampak dosa, dan bagaimana kita boleh keluar di dalam dosa, dan bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita telah mengetahuinya setelah kita mendengar firman Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya hari ini perhambaan dosa terlepas dari kehidupan saudara dan saya, karena Roh Tuhan yang telah menguasai dan memimpin saudara dan saya di pagi hari. Inilah firman Tuhan di saat pagi menjelang siang hari ini yang kita boleh sampaikan. Saya percaya dan saudara percaya, sama-sama kita diberkati di pagi hari ini. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupannya dari hari ke hari. Mari kita dukung channel Renungan Firman Tuhan ini. Like, subscribe, komen, share. Supaya kita menemukan atau mendapatkan renungan-renungan baru untuk digunakan di dalam postpay dan pelayanan-pelayanan kita, mulai dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan memberkati saya yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Salam, Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji, syukur, hormat, kemuliaan yang kami sampaikan kepadamu di pagi hari ini. Karena kami telah mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami telah diberkati. Berkat rohani yang datangnya dari surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.